sering kita temukan guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita sambil berzikir sambil jalan. Di atas mobil, ya, tasbih selalu jalan. Nah, kalau kita tasbih jalan, insyaallah lah. Ya. Ya, adik-adik kita ini semuanya tawadhu. Nah, sambil tidak berani mengatakan nggih dan tidak. Saking tawadhunya. Nah, titik. Fa idza wasala ilaihi, dan apabila Anda sudah sampai ke majelis itu, yusallim alal hadirin, supaya kita senantiasa selalu mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu wa yajlisu mustaqbilal qiblati, duduk menghadap kiblat. Ini cara kita, ya. Karena ini kelihatan sepele adik-adik, tapi menentukan manfaat dan tidak manfaatnya ilmu kita. Dan ini pernah terjadi di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sudah dijelaskan ada 2 orang pelajar, sama gurunya, sama jam belajarnya, sama mata pelajarannya, sama sekolahnya, semuanya sama. Ya. Bahkan jamnya juga sama. Akan tetapi setelah dia tamat, ternyata setelah keluar, yang satunya dapat ketika mengajar cepat didengarkan oleh orang, yang satunya ketika ngajar ternyata tidak ada yang mendengarkannya. Menjadi pertanyaan besar oleh orang-orang yang ahli fikih, oleh orang-orang yang ahli agama di tempat itu. Kenapa kok bisa yang satu ini ketika ceramah cepat didengarkan oleh orang, yang satu ini kok bosan didengarkan oleh orang? Menjadi kajian. Dicari, ya, pelajarannya sama, gurunya sama, sekolahnya sama, semuanya sama. Akan tetapi satu tempat perbedaannya, yaitu cara duduknya ketika belajar. Ternyata yang satu itu duduknya selalu menghadap kiblat, yang satunya tidak menghadap kiblat. Maka itulah yang membedakan ternyata setelah tamat. Hal yang sangat sepele. Ya, makanya dalam belajar harus menghadap kiblat. Tapi in amkana, jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka ya tidak menghadap kiblat. Ya, biwaqarin, ya, dengan ketenangan. Ya, wasakinatin, sama. Ini waqar sama sakinah itu sama dia. Itu namanya nanti ma'tuful am ilal khas. Ya, ada ma'tuful khas ilal am. Watawaddu'in, kemudian dengan cara tawadhu. Ya, duduk itu harus dengan cara tawadhu, jangan sering angkat kaki. Ya, sering angkat kaki itu tidak boleh, ya. Jangan belajar, karena kalau kita itu tradisi orang Lombok itu berbeda, adik-adik. Ya, memang ya duduk yang paling bagus itu adalah duduk tasyahud, gitu ya. Tarabbu juga. Ya, tapi kalau kita di Lombok itu kalau angkat kaki itu beda kelihatannya. Berajah angkat nenstoy kan lain ruan. Memang boleh-boleh saja sebenarnya. Nah, tapi tradisi kita yang agak berbeda kalau di Lombok, apalagi nduan jengkung sin petai. Ya, standar 2 kan. Nah. Kemudian selanjutnya wa khusyu'in, kemudian khusyuk. Nah, jadi dalam belajar itu harus khusyuk. Ya, jangan pikiran kita kemana-mana. Jadi fokuskan pikiran ketika lagi belajar. Mutarabbi'an, kemudian duduknya mutarabbu. Tarabbu itu duduk bersilah. Ya, seperti ini, adik-adik ini. Yang banat jangan tarabbu. Ya. Lawan nanti kan cengi doang beliau kan. Ya, jadi duduknya supaya tetap senyum dan ramah. Allah. Ya. Nah, aw ghairi dzalika minal jalasatil hasanat, atau boleh dengan cara yang lain tapi duduk yang manis, duduk yang baik, duduk yang bagus. Ya. Wal yasun badanihi aniz zahafi an makanihi, dan hendaklah selalu minum sun pada badannya. Atau sun? Sun apa ya? Makanan bayi itu. Ya. Sun itu selalu menjaga, ya, menghindari badannya itu aniz zahab.
Sapi itu artinya berjalan dengan 2 tangan dan 2 lutut. Apa bahasa Sida jadi? Apa? Nguma. Nah, ini ketawaduannya berlebihan. Ya, jadi jangan seperti itu juga. Jadi dengan betabe entah nih aja ngumang entah. Nah, kenapa seperti itu ditanya? Karena tawadu, Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Ya. Wa yadaihi anil ba'si, kemudian juga jangan kedua tangannya itu usil. Apa bahasa kita? Dinto momot. Oget. Ya, guru oget. Kepak-kepak otak murid misalnya. Ya, sekalipun boleh sih boleh. Ya, tapi kan ya beda rupanya dan seterusnya. Kecuali kalau memang ada hajah, silahkan, tidak apa-apa. Ya, wa tasbik. Tasbik. Tasbik itu artinya seperti ini namanya tasbik. Ini menandakan kalau sering pelajar seperti ini menandakan pelajar itu malas. Ya, begini malas. Kalau pelajar seperti ini. Makanya di sini tasbik itu tidak boleh bagi pelajar itu. Kenapa? Karena kalau ada pelajar seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak sering pegang pulpen. Dia tidak pegang buku, dia tidak baca tidak pegang kitab. Ya, makanya kalau dua-duanya ke sini, ayo bagaimana cara Anda nulis? Jadi pelajar itu harus tetap standby dengan pulpennya. Ya. Pelajar yang baik bagus, di tangan kanan selalu ada senjata, yaitu pulpennya. Ini kan banyak yang bawa senjata ini. Jadi mustamil semua. Ya, itu urutan ketiga kalau seperti itu. Ya. Jadi harus di tangan kanan itu harus ada pulpen. Coba angkat tangan kanannya yang ada pulpen. Nah, ya, angkat tangan kirinya. Apa lihat tangan kiri itu? Kita. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian selanjutnya, wa ainihi an tafriqin nazari min ghairi hajatin. Kemudian harus menghindari juga matanya, ya, daripada memandang yang tidak ada keperluannya. Ya, macam mandang dan seterusnya itu hendaknya dihindari. Kemudian wal yubaida anil midah. Ya, supaya menjauhkan diri dari bercandanya berlebihan. Ya. Jadi seorang alim, seorang guru tidak boleh bercandanya berlebihan. Terutama mencandai malaikat, mencandai nabi, dan seterusnya. Kan banyak juga kita dengarkan mencandai malaikat, ya. Seperti malaikat peniup trompet, ya, trompetnya besar, pertanyaannya terus berbelit-belit, bibirnya malaikat, ya. Kalau misalnya trompetnya mengalahkan dunia, lalu bagaimana besarnya bibirnya malaikat? Ini kan tidak boleh. Itu bercandanya berlebihan. Atau juga mencandai sering Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu tinggi, besar, ya, kepalanya besar, kemudian lehernya besar, tangannya panjang, perutnya panjang, terus bawahnya. Nah, itu kan mencandai berlebihan Nabi. Nah, ya, itu hendaklah untuk dihindari. Nah, itu ciptaan Allah, adik-adik. Bahkan kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf, Nabi Adam itu lebih gagah ketimbang Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Adam itu langsung Allah sendiri yang menciptakannya, tanpa perantara. Allah sendiri yang meniupkan ruhnya. Ya, kalau Nabi Yusuf kan masih ada perantaranya, tapi gagahnya luar biasa. Gitu juga dengan Nabi Adam, lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Makanya hanya satu wanita yang dibuat. Ya, karena kalau dua nanti besia, apa besia? Berkelahi, ya, dengan gara-gara kegagahannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam itu hanya satu. Nah, yaitu Hawa. Ya. Apa artinya Hawa? Hawa nafsu waranu hadaya. Apa artinya Hawa? Nafsu Ustaz. Ya, apa artinya Hawa? Yang membangkitkan, yang menyegarkan, yang menumbuhkan. Tahu kan?
Pusat tumbuh-tumbuh taek kan. Allah karim. Yang menyejukkan Hawa, yang menenangkan Hawa namanya, ya. Makanya ya di surga itu bagaimana nikmatnya surga adik-adik. Luar biasa yang namanya al-jannah. Apa yang tidak ada di dalam surga? Ya, buah-buahan ada, tinggal dipesan saja. Buah pir, datang. Kopi di depan. Semuanya ada. Ya. Akan tetapi Nabi Adam itu tidak tenang di sana. Galau. Ya, padahal tinggal enak saja di dalam surga itu. Tapi Nabi Adam tidak tenang. Gara-gara apa? Tidak ada teman hidup. Ya, padahal indahnya luar biasa dalam surga. Ayo, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at dan seterusnya. Bahkan yang tidak terlintas dalam hati itu ada di sana. Apa yang paling enak makanan di dunia ini udah ada dalam surga. Nah, ya, akan tetapi Nabi Adam itu galau. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada teman hidupnya. Makanya Allah menciptakan yang namanya Hawa, perempuan, sehingga lebih indah yang namanya surga itu gara-gara perempuan. Karena kita ditahu bahwasanya nanti akan kita hidup di tempat yang hina, di tempat yang rendah, bahkan dunia itu seperti bangkai. Ya, tapi supaya kita tenang, bahagia dan seterusnya, maka ikut juga diturunkan yang namanya perempuan. Ini perempuan ini luar biasa, mereka mengeluarkan kita dari surga. Ya. Tapi kalau tidak ada mereka, Nabi Muhammad tidak akan keluar. Ya, gara-gara perempuan. Ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya dengan laki-laki. Ya, karena menyalurkan. Oh, Insya Allah luar biasa ini. Ya, itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa. Ya, Hawa juga tentunya lebih cantik dari wanita-wanita yang lain. Cantikan Hawa saat ini kan Hawa Nabi Adam. Ya, Hawa Nabi Adam. Nah, bela ini nih. Kemudian wa kasratid dhahaki. Dhahak itu artinya ketawa. Jangan terlalu berlebihan dalam ketawa. Kakak sampai giginya berjatuhan. Ya. Ada kita lihat perempuan itu kakak. Ya, perempuan yang bagus dalam ketawa adalah perempuan yang sedikit ketawanya. Haha. Dah. Apalagi ditutup. Haha. Gitu aja. Ya, itu sudah ketawanya udah luar biasa itu. Paling banyak 3 kali. Hahaha. Begitu dong. Coba ketawa semua 3 kali, enggak boleh lebih. 1 2 3. Nah, begitu cara ketawa. Ya, tapi jangan terlalu besar suaranya. Hahaha. Gitu aja. Ya. Ini sangkar sugul gigin selapuan sing gede. Innalillahi. Ya. Nah, senyum boleh. Senyum boleh. Ya, senyum boleh. Silakan boleh tersenyum, tapi senyum kan tidak mengeluarkan suara. Ya, senyum semuanya. Masya Allah, indahnya dunia ini kalau dibarengi dengan senyuman. Andin dinarak doang nyebang li dunia ini selapuan. Berembek indah naran dunia ini. Ya, sampai-sampai kalau misalnya kita baru bangun, senyum aja langsung. Indahnya dunia ini. Iya, lagu ini dimin tuis nyebang. Ya, solhan sebengenai. Ya, makanya senyum ya, berembek ngandut senyum, lek mahat nganggu senyum. Ya, coba ada saat di Mesir si batur lah kersolah ruan tidem kayak batur senyum milun batur senyum kan. Innalillah. Masya Allah luar biasa. Kemudian kenapa begitu? Karena kalau kita berlebihan di dalam bercanda, berlebihan dalam tertawa di dalam majelis, fa innahu yuqallilul haibah, itu dapat mengurangi wibawa. Wibawa majelis itu akan berkurang. Ya. Kalau kita terlalu sering ketawa, ya, makanya kalau majelis dulu itu adik-adik khusyuk. Dah ada ketawa. Ya, khusyuk. Ya, majelis-majelis dulu. Tapi kalau sekarang ada majelis seperti itu, langsung masyarakat merespon.
Dinding undangak tuan guru. Ya, ndek lucu. Ngandut tisin Allah karim. Ya, ini itu ulama yang luar biasa yang di dalam majelis itu tidak membuat guyonan. Ya. Karena ini agama. Tidak pantas untuk digoyonkan, dicandai dan seterusnya. Ya, ini adalah ungkapan yang mulia. Tapi nanti tidak ada orang yang datang dong Ustadz karena serius. Misalnya. Ya, kalau film horor saja banyak yang datang itu dirasai dengan rasa ketakutan, banyak yang nonton. Lalu bagaimana dengan majelis yang mulia seperti ini? Yang tidak datang berarti sedikit imannya lah. Ya. Ya kan kita lihat sampai film horor itu ya sanggup beli tiket. Ya. Demi dapat menonton film horor. Seperti KKN di Sukamulia apa? Ya, KKN di Desa Penari. Itu dibeli tiketnya adik-adik. Sanggup beli tiket. Padahal takut di sana itu. Horor, pocong, kuntilanak. Coba kalau ke majelis ilmu, orang pakai hijab. Ya. Panjanglah hijabmu. Apa katanya? Apa? Apa? Nah, di setiap waktu. Nah, itu kasih dah, masya Allah ya. Raya nih, coba Raya nih. Ya, panjanglah jilbabmu. Oh ya, berkibar jilbabmu di sepanjang waktu. Kok enggak bagus suara saya ini? Dan seterusnya. Itu bagus itu. Ya. Indung kepala lindung, mandi di kali kaki tersandung. Anak siapa pakai kerudung? Anak kiai yang sudah mengandung. Maka ya, enggak begitu dia. Apa katanya di akhirnya? Ya, kika mata melirik kaki tersandung. Mata melirik kaki tersandung. Mata. Lebih hafal ya. Aduh Aisyah. Terus Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Tidak puasa. Kayak gitu. Ya. Lebih hafal nih. Ya. Innalillahi. Ini yang dihafal itu lain-lain aja. Ya, belah duren di malam hari paling enak dan haram hafal ini muni. Innalillahi. Sedih Mas tahun ini dihafatin ya supaya nanti kita tidak kira hafal. Nah, ya lagu-lagu yang seperti itu dong dihafal. Ya. Nah, tinggal satu kali. Apa katanya? Kepala lindung mandi di kali. Dewan. Terus Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang tidak puasa di dalam kubur mendapat tersiksa. Hampir siang bangunkan ibu suruh sembahyang. Jadilah anak yang tersayang. Nanti Per. Tuliskan saya, kemudian foto kirim ke saya. Ya, saya kasih waktu sampai jam asar. Yang tidak teresiman. Ya. Nah, lanjut.
Wala yadrusu waqta ju'in, jangan mengajar ya pada waktu lapar. Ini seorang guru ini, maka kenyangkan gurunya dulu. Ais, mantap nih. Ya. Ya, jangan mengajar ketika waktu lapar karena bahaya. Nanti seorang guru mengajar di waktu lapar bahaya. Ya, lawan murun murun roti serius kan? Nanti muridnya disuruh semuanya cuci kakinya. Saya balet Anda nanti. Nah, aujuin atau dalam waktu wa'atsin atau dalam waktu syadidain yang sangat tapi sangat lapar dan sangat haus, hammin atau dalam keadaan galau banget, ghadabin atau dalam keadaan marah. Jangan ngajar kalau dalam keadaan marah, nuasin atau dalam keadaan ngantuk, gurunya ngantuk, nanti salah cara mengajar dan seterusnya. Fi hali baradin muallimin, ya. Kemudian atau dalam keadaan dingin sangat dingin gitu ya, yang dapat membuat kita menjadi sakit. Kemudian waharri mazajin, sangat panas. Jangan mengajar ketika dalam keadaan itu. Gitu. Kemudian hendaklah duduk seorang guru itu di tempat yang lebih tinggi dari hadirin, dari orang-orang yang hadir, dari muridnya dan seterusnya, ya. Nah, jadi harus lebih tinggi, ya, kayak seperti inilah. Kemudian waliyukira afadilahum bil ilmi awis sinni awis salah awis syaraf. Kemudian hendaklah untuk memuliakan orang yang lebih mulia, baik dengan ilmunya atau umurnya atau dengan kebaikannya atau dengan kemuliaannya. Jadi itu harus dihormati juga. Ya, ada anak kecil tapi umurnya ada anak kecil tapi ilmunya yang luar biasa, maka hormati dia. Ada orang tua tapi tidak berilmu, tapi karena tuanya kita hormati mereka. Ya, wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah, dan juga kita harus meninggikan mereka, memuliakan mereka tergantung terhadap ya kepemimpinannya. Misalnya udah ada jasanya dan seterusnya. Wa yatalattaf bil baqin, kemudian kita harus melakukan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang halus, ya, kepada yang lain juga, bukan hanya yang sudah disebutkan tadi itu, kemudian yang lain itu kita sepelekan, enggak. Tapi kita harus muliakan juga mereka, kita harus hormati mereka. Wa yukrimuhum bihusnil kalam, kemudian hendaklah seorang guru untuk bagus ucapannya, memuliakan mereka dengan ucapan yang baik. Wa talaqatil wajhi, kemudian harus selalu tersenyum, menampakkan muka yang bagus, jangan cemberut, ngajar cemberut, jangan. Ya, harus mengajar selalu menebarkan senyuman. Ya. Kemudian selanjutnya bela ini terus. Wa husni mazidil ihtiram, dan kita harus selalu terus menambah penghormatan kita kepada mereka. Wa yaqumu li akabiri ahli Islam, kemudian hendaklah kita menghormati juga pembesar-pembesar para ulama, ya, ala sabil ikram, dengan cara memuliakan mereka. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan, kemudian hendaklah seorang guru untuk selalu menengok, menghadap kepada para hadirin, tapi dengan catatan qasdan bihasabil hajah, dengan ada tujuan, ya, ada keperluannya. Nah, baru kita nengok. Kalau anda ada keperluan, ada kepentingan, jangan dilihat, jangan ditengok. Itu. Wa yakhussu ma yukallimuhu aw yas'aluhu bimazid iltifat ilaih. Kemudian dikhususkan lagi kalau misalnya ada orang yang berbicara, ada orang yang bertanya, seorang guru harus menengoknya. Ya, jangan di sana tempat orang bertanya, di sini aja hadapnya. Enggak usah juga. Jadi boleh bagi seorang guru untuk melihat kalau misalnya ada orang yang bertanya, ya. Kemudian selanjutnya wa iqbali alaih, kemudian memfokuskan juga, ya, kepada dia. Wa in kana saghiran, sekalipun yang bertanya itu nanti adalah anak kecil. Ya, fa in taraka dzalika min af'alil mutakabbirin. Fa inna tarka gitu jadi. Maka sungguhnya orang yang meninggalkan sifat-sifat itu
maka itu termasuk perbuatan orang-orang yang sombong. Jadi kita tidak lakukan yang sudah disebutkan di atas, maka itu adalah perbuatan daripada orang-orang yang sombong. Titik. Kemudian selanjutnya wa yuqaddimu ala suru'i fit tadris. Kemudian diperintahkan untuk memulai di dalam belajar itu untuk membaca mulai dari min kitabillah, Al-Qur'an. Ya, itu sebagai tabarrukan, sebagai tabarruk, ya, untuk mencari keberkahan. Ya, tapi kita belajar mulai dari mana ini? Apakah kita belajar dari Al-Qur'an atau enggak? Ya, kita belajar dari Al-Qur'an. Makanya dulu kita diajarkan abata dan seterusnya. Terus membacanya Iqra, naik ke Al-Qur'an. Ya. Tapi tinggal maknanya yang belum, ya. Wa yad'u aqibal qira'ah li nafsihi walil hadirin wa lisairil muslimin. Kemudian ketika membaca bi kitab, hendaklah untuk mengiringi berdoa, ya, untuk dirinya. Ini yang pertama. Walil hadirin, kemudian untuk orang-orang yang hadir di tempat itu, walisairil muslimin, kemudian orang-orang muslim, wali waqifi makanihim, dan kepada orang yang mewakafkan tanahnya, ya, yang mewakafkan tempatnya, in kana fi madrasatin, jika misalnya di tempat kita itu adalah madrasah, pendirinya, guru-gurunya yang telah berjasa di tempat itu, kita doakan. Seperti Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad itu menjadi alim gara-gara sering mendoakan gurunya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, saya tidak akan pernah melakukan sholat 2 rakaat kecuali saya harus mendoakan guru saya Imam Asy-Syafi'i. Ya, nah itu cara belajarnya Imam Ahmad. Kalau kita gimana? Untung ada Fatihahnya sholatun nahdlatain itu. Ya, di sahibil di jami'il ulama il-amilin wal awliya il-arifin wal walidina wal masyayikhina wal nahdin wal nahdiyat wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat. Al-Fatihah. Insyaallah luar biasa itu. Ya, makanya rugi orang yang tidak masuk Nahdlatul Watan. Ya, setiap hari kita didoakan. Engkah ngaji doa, sebelum subuh ada ngaji itu doa ante. Setelah subuh itu doa ante, jam 7 itu doa ante. Semua madrasah berdoa seperti itu. Ayo. Ya, enggak perlu Anda sembelih sapi, enggak perlu Anda sembelih kambing. Ya, masuk saja menjadi warga Nahdlatul Watan. Ya, kita sudah didoakan semuanya. Ya, tidak ngandut-ngandut meniru pahala doa. Insyaallah. Yang penting menjadi warga Nahdlatul Watan. Ini ngantuklah pada tempatnya. Nah, pilih ini terus. Au nahwiha jazaan li husni fi'lihi. Ini sebagai balasan untuk, ya, yang melakukannya. Wa tahsilan liqasdihi summa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, kita harus meminta perlindungan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusamma Allah taala, kemudian baru mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmaduhu, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan seterusnya ketika baca kitab itu. Wa yusalli 'alan nabi, kemudian mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, kemudian kepada keluarganya dan sahabatnya. Wa yardha an a'immatil muslimin, dan mengucapkan doa, ya, untuk memperoleh keridhaan dari ulama-ulama terdahulu seperti radhiyallahu taala anhu gitu. Ketika menyebut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dan seterusnya, ya. Itu cara kita membaca kitab. Mulai dari, ya, mendoakan diri kita sendiri. Jarang kita doa untuk diri kita sendiri, adik-adik. Untuk diri saya sendiri Al-Fatihah kan jarang itu. Ya, biasanya kita doakan orang tapi kita tidak pernah mendoakan diri kita sendiri. Makanya dalam berdoa harus seperti itu. Ya, baru nanti mengucapkan auzubillah, kemudian bismillah, alhamdulillah, salawat, kemudian radhiyallahu taala anhu dan seterusnya. Paham teman adik-adik? Titik. Wa in ta'addat durusa, jika misalnya engkau akan mempelajari suatu pembelajaran,
qudimal asraf al asraf, maka hendaklah mulai dari yang mulia kemudian yang paling mulia. Wal ahammu bil ahammi, al ahammu fal ahammu, kemudian dari yang paling penting ke yang paling penting berikutnya. Ya, seperti apa? Fa yuqaddimu tafsir Al-Qur'an, mendahulukan tafsir, kemudian hadis, usul fiqh, ya, usuluddin, usul fiqh. Tahu namanya usuluddin? Ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Apalagi? Krik 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 krik. Innalillah. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rukun iman. Ya. Ya, percaya kepada Allah berarti nanti yang berkaitan dengan tauhid dan seterusnya. Nah, itu yang harus untuk dipelajari. Ya. Pertanyaannya, apakah kita dalam belajar itu sudah mulai dari itu semua atau tidak? Pernahkah kita belajar tafsir? Ataupun kalau kita belajar tafsir kita ngantuk atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan. Maka harus ada urutannya. Yang belum pernah, maka silahkan masuk dalam Ramadan berburu ke. Nah, ya, alhamdulillah, materi dulu. Sufyan.